Benoit Badiashile bergabung dengan Chelsea pada Januari 2023, dengan biaya transfer sebesar 32 juta pound sterling dari AS Monaco. Bek muda yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Prancis ini, diharapkan dapat menjadi andalan tim. Namun hingga kini, Badiashile belum mendapatkan posisi reguler di skuad utama The Blues. Sejak Enzo Maresca menggantikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih, ia hanya menjadi starter dalam 4 pertandingan di semua kompetisi. Menurut laporan Sport, Badiashile menarik perhatian sejumlah klub, termasuk Juventus. Meski demikian, Chelsea telah menegaskan bahwa mereka tidak berniat melepas pemain berusia 23 tahun tersebut pada jendela transfer berikutnya. Badiashile yang sudah tampil 2 kali untuk timnas Prancis, masih terikat kontrak dengan Chelsea hingga tahun 2030. Menjelang tahun 2025, Liverpool sedang ramai diberitakan akan merekrut penyerang baru. Hal ini terjadi karena pelatih mereka, Arne Slot, kurang puas dengan performa Darwin Núñez sebagai penyerang utama. Slot dilaporkan telah meminta manajemen Liverpool untuk mencari penyerang baru, dan mereka mulai memetakan kandidat yang berpotensi menjadi pencetak gol andalan bagi The Reds. Menurut laporan dari UOL Esporte, manajemen Liverpool kini mengarahkan perhatian mereka ke Brighton untuk mendatangkan João Pedro. Pemain 23 tahun itu menarik minat Liverpool karena catatan performanya yang impresif. Saat ini, Pedro sedang bersinar bersama Brighton dengan mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist dalam 9 penampilan musim ini. Alphonso Davies menjadi salah satu nama panas di bursa transfer 2025. Bek kiri Bayern Munchen ini dikabarkan akan meninggalkan Allianz Arena saat kontraknya berakhir tahun depan. Manchester United menjadi salah satu klub yang tertarik merekrut Davies dengan rencana menjadikannya pengganti Luke Shaw. Namun menurut laporan The Athletic, Manchester United kemungkinan besar harus kecewa dalam upaya mereka merekrut Davies. Sebab, bek timnas Kanada itu dilaporkan tidak tertarik untuk pindah ke Old Trafford. Alasannya cukup jelas, Davies menilai MU masih dalam masa transisi, sulit bersaing untuk merebut gelar juara, dan kerap absen dari Liga Champions. Faktor-faktor ini membuat Davies kurang tertarik untuk bergabung dengan Setan Merah. Saat ini, Paul Pogba tidak memiliki klub setelah kontraknya dengan Juventus diputus pada akhir November 2024. Ia kini dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa, termasuk rumor yang menyebutkan bahwa Manchester United berminat memulangkannya ke Old Trafford untuk ketiga kalinya. Namun, Wes Brown menyatakan keraguannya terhadap kemungkinan Pogba kembali ke MU. Jujur, saya tidak yakin jika kembalinya Paul Pogba ke United untuk kali ketiga adalah keputusan yang tepat, ujar Brown. Meskipun begitu, Brown tetap memuji kemampuan Pogba. Paul adalah pemain luar biasa. Dia memiliki kelas tersendiri, dan saya sangat menyukai cara bermainnya. Meski sering dikritik, dari segi kemampuan, tidak ada yang meragukannya, tambahnya. Mbappe harus ditarik keluar karena cedera pada babak pertama, dalam kemenangan Real Madrid atas Atalanta di UCL, meskipun sebelumnya ia sempat membawa tim unggul lewat golnya di menit ke-10. Real Madrid memperkirakan pemulihannya memakan waktu sekitar 10 hari, namun kembalinya Mbappe akan sangat bergantung pada progres pemulihan hariannya. Cedera Mbappe menambah panjang daftar pemain Real Madrid yang absen, membuat fase krusial musim ini semakin menantang. Pelatih Carlo Ancelotti mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi tersebut, menyebut jadwal padat dan keterbatasan kedalaman skuad sebagai penyebab utama tingginya angka cedera. Kalender kompetisi sangat padat, dan keterbatasan skuad membuat kami sulit memberikan waktu istirahat yang cukup kepada para pemain, ujar Ancelotti. Seperti semua klub La Liga, Barcelona harus mematuhi batas pengeluaran tahunan yang ditetapkan oleh Liga Spanyol. Untuk musim ini, Blaugrana telah menghabiskan 426 juta euro. Agar dapat mendaftarkan Dani Olmo, Barca perlu melakukan penghematan, atau meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Meski begitu, klub tetap optimis dapat mendaftarkan Olmo sebelum akhir tahun. Kami yakin bisa mendaftarkan Dani Olmo sebelum akhir tahun, ujar Deco. Klub sedang bekerja keras, dan kami merasa tenang. Pemain juga tenang, jadi tidak perlu khawatir. Jika Barcelona gagal mendaftarkan Olmo sebelum 31 Desember, mereka tidak akan diizinkan untuk mendaftarkannya lagi pada musim ini. Dalam situasi tersebut, Mundo Deportivo melaporkan bahwa pemain asal Spanyol tersebut dapat meninggalkan klub secara gratis, sesuai dengan klausul dalam kontraknya. Manchester City kembali mengalami kekalahan, kali ini dari Juventus di Liga Champions. Sementara di Liga Inggris, City tertinggal 8 poin dari Liverpool dalam persaingan memperebutkan gelar. Pep Guardiola pun mendapat kritik tajam dari mantan pelatih timnas Inggris, Fabio Capello. Guardiola adalah pelatih hebat, tetapi dia terlalu arogan dan sombong, ujar Capello kepada Sky Sports Italia. Kadang-kadang dia kehilangan trofi, karena ingin menunjukkan bahwa kemenangan adalah hasil dari strateginya, bukan berkat para pemainnya. Dia bahkan sengaja mencadangkan pemain kunci di laga-laga penting. Menurut saya, ini adalah cara untuk mengambil perhatian dan penghargaan dari timnya, tambah pelatih asal Italia tersebut.
Sebelumnya, Manchester City lebih memilih menyelesaikan transfer di musim panas, dengan keyakinan bahwa perencanaan jangka panjang akan membantu tim menghadapi setiap musim. Namun, krisis cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat skuad Pep Guardiola kekurangan pemain, dengan hanya 1 kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir. Cedera jangka panjang Rodri, menjadi salah satu penyebab utama situasi ini. Para penggemar mulai mendesak klub untuk mengubah kebijakan mereka terkait bursa transfer Januari. Kini, Manchester City bersiap untuk melakukan perekrutan tengah musim pertama mereka sejak mendatangkan Aymeric Laporte pada 2018. Bayer Leverkusen sebelumnya dilaporkan tertarik merekrut Arda Güler pada bursa transfer musim panas mendatang, meskipun mereka sadar transfer tersebut mustahil dilakukan pada Januari. Menurut laporan dari Sky Sports, Leverkusen tetap berencana mengejar Güler jika pemain muda itu ingin mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Namun menurut Fabrizio Romano, klub-klub yang meminati Güler telah diberitahu bahwa transfer Güler tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Real Madrid menganggap Güler sebagai aset penting, baik untuk saat ini maupun masa depan klub. Selain itu, Güler disebut sangat bahagia di Bernabeu, dan klub juga memiliki pandangan yang sama terhadapnya. Dengan potensi besar yang dimilikinya, Madrid tidak berniat melepaskannya. Manchester United dikabarkan semakin mendekati kesepakatan untuk merekrut bek Cerro Porteño, Diego Leon. Awal pekan ini, beberapa laporan menyebutkan bahwa tim asuhan Ruben Amorim tengah bersiap melakukan langkah nyata untuk mendatangkan pemain tersebut, bahkan dikatakan telah menyiapkan dana sebesar 3 juta pound sterling. Namun, Presiden Cerro Porteño, Gabriel Weiner, mengungkapkan bahwa transfer Leon ke Manchester United masih berpotensi digagalkan oleh klub lain. Manchester United memiliki niat yang jelas untuk merekrut Diego Leon, tetapi dokumennya belum selesai, ujar Weiner. Beberapa klub lain juga menunjukkan minat terhadap Leon dalam beberapa jam terakhir. Namun sejauh ini, hanya Manchester United yang telah memberikan surat pernyataan, meskipun tanpa rincian lebih lanjut. Belakangan ini, Sandro Tonali dikabarkan kurang puas dengan waktu bermain yang diberikan oleh pelatih Eddie Howe, setelah kembali dari sanksi larangan berjudi. Meski begitu, pemain asal Italia ini tetap menunjukkan komitmen penuh terhadap Newcastle United. Tonali masih bergantian tampil sebagai starter, atau masuk dari bangku cadangan, tetapi seringkali mampu memberikan dampak positif saat diberi kesempatan bermain. Meskipun muncul spekulasi tentang kemungkinan kepulangannya ke Italia, Tonali menegaskan fokusnya tetap pada Newcastle. Agennya juga menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk kembali ke Serie A dalam waktu dekat. Sandro sama sekali tidak mempertimbangkan untuk kembali ke Serie A, ujar sang agen. Dia bahagia di Newcastle, dan menikmati bermain di liga terbaik di dunia. Tammy Abraham mengaku bingung dengan inkonsistensi performa AC Milan. Menurutnya, Rossoneri menghadapi masalah mentalitas yang cukup serius, dan perlu segera diatasi. Saya merasa masalah utama kami saat ini adalah sulitnya menemukan mentalitas yang tepat. Kami harus mengubah pola pikir, dan memandang setiap pertandingan seperti final, ujar Abraham. Saat melawan Real Madrid, kami membuktikan bisa tampil maksimal, tetapi konsistensi di setiap laga masih menjadi tantangan. Untuk meraih kesuksesan, kami harus berkomitmen memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, dan selalu bekerja sama sebagai tim, tambahnya. Real Madrid bersiap bersaing dengan klub-klub papan atas Eropa, untuk merekrut bintang Inter Milan, Marcus Thuram. Menurut laporan Fitch, Madrid menghadapi persaingan sengit dari Barcelona dan Liverpool, untuk mendapatkan striker berusia 27 tahun tersebut. Kemampuan Thuram untuk bermain dan beroperasi dalam berbagai peran di lini serang, membuat ia akan menjadi pilihan pemain yang serba bisa bagi pelatih Carlo Ancelotti. Thuram bisa menjadi pemain kunci Madrid, bersama Kylian Mbappe, Vinicius Junior dan Rodrigo. Namun, klausul rilisnya yang mencapai 85 juta euro, menjadi tantangan besar bagi Real Madrid yang ingin memboyongnya. Inter Milan belakangan semakin serius memantau perkembangan situasi Alex Meret. Kiper berusia 27 tahun itu, telah menjadi andalan Napoli dalam beberapa musim terakhir, dengan kontrak yang akan habis pada Juni tahun depan. Sebagai penjaga gawang berpengalaman dan pemain internasional Italia, Meret dianggap sebagai kandidat ideal bagi Inter. Namun, harapan Inter untuk merekrut Meret di musim panas mendatang tampaknya sirna. Menurut laporan Sky Sport, Meret hampir mencapai kesepakatan dengan Napoli untuk memperpanjang kontraknya. Ia disebut-sebut akan menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga Juni 2027, atau bahkan hingga Juni 2028. Victor Osimhen saat ini bermain untuk Galatasaray dengan status pinjaman. Meski klub Turki tersebut optimis bahwa striker asal Nigeria itu akan bertahan hingga akhir musim, masa depannya tetap menjadi tanda tanya, karena adanya klausul pelepasan. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan, bahwa dalam kesepakatan dengan Napoli, terdapat klausul pelepasan senilai 75 juta euro yang berlaku hingga Januari. Namun,
Jika Paris Saint-Germain tertarik merekrut Osimhen bulan depan, mereka harus membayar biaya tambahan untuk mengakhiri masa pinjamannya di Galatasaray, yang saat ini menanggung sebagian besar gajinya. Tottenham Hotspur masih belum berhasil mengakhiri tren negatif tanpa kemenangan. Dalam laga terbaru, mereka hanya mampu meraih 1 poin saat bertandang ke markas Rangers di Liga Eropa. Hasil imbang tersebut menambah catatan buruk Spurs menjadi 5 laga tanpa kemenangan di semua kompetisi, dengan rincian 2 kekalahan dan 3 hasil seri. Kondisi ini membuat pelatih Ange Postecoglou terus berada di bawah tekanan, terlebih setelah sebelumnya ia sempat berselisih dengan supporter terkait performa tim. Kini, Postecoglou tampaknya mengalihkan sorotan ke pemain, dengan Timo Werner menjadi target kritiknya. Dia tidak bermain sebaik yang seharusnya, dan saya kecewa dengan performanya, kata Postecoglou. Derby Manchester mendatang akan menandai tepat 364 hari sejak Jack Grealish terakhir kali mencetak gol untuk Manchester City. Gol tersebut terjadi dalam hasil imbang melawan Crystal Palace pada 16 Desember 2023. Penurunan performa Grealish mulai terlihat sejak musim 2023-2024. Ia tak lagi menjadi starter reguler, dan kontribusinya pun semakin minim. Fakta bahwa Grealish hampir setahun tidak mencetak gol menjadi sorotan atas masalah ini. Ia tampak kesulitan, sementara Man City juga sedang berada dalam periode sulit. Meski demikian, kontribusinya pada musim 2022-2023 tetap tak terbantahkan. Pada musim keduanya bersama City, Grealish memainkan peran krusial dalam keberhasilan tim meraih treble yang bersejarah. Amorim telah hampir sebulan menjabat sebagai manajer Manchester United, menggantikan Erik ten Hag sebagai pelatih setan merah. Hingga kini, performa MU di bawah kepemimpinannya masih belum konsisten. Meski sempat meraih beberapa hasil buruk, mereka berhasil bangkit dengan kemenangan atas Victoria Pilsen di Liga Eropa. Meski demikian, Højlund yakin bahwa Manchester United akan menjadi tim hebat di bawah arahan Amorim. Kami masih butuh waktu untuk berkembang bersama pelatih, ujar Højlund. Ini masih tahap awal bagi kami. Sekarang, kami hanya perlu mempelajari taktik ini, dan memberi waktu untuk berkembang, tambahnya. Chiesa menjadi salah satu rekrutan Liverpool pada musim panas lalu. Ia didatangkan dari Juventus dengan biaya sekitar 12 juta euro. Namun hingga kini, winger timnas Italia tersebut jarang mendapatkan kesempatan bermain. Ia baru tampil 3 kali bersama The Reds, dengan total waktu bermain hanya 78 menit. Hal ini memunculkan pertanyaan, mengapa Chiesa minim dimainkan oleh Arne Slot? Dalam konferensi pers terbaru, Slot menjelaskan bahwa ia kesulitan menemukan momen yang tepat untuk memasukkan Chiesa ke lini serang Liverpool. Slot juga menegaskan keinginannya untuk memberi Chiesa kesempatan bermain, tetapi riwayat cedera sang pemain membuatnya ragu untuk terlalu sering menurunkannya. Jadon Sancho terus menunjukkan perkembangan positif di bawah arahan Enzo Maresca selama membela Chelsea pada musim ini. Meskipun sempat absen di beberapa pertandingan pada November, ia telah kembali bermain dalam 2 laga terakhir dengan penampilan gemilang. Hingga kini, Sancho telah tampil dalam 10 pertandingan di bawah Maresca, mencatatkan 2 gol dan 5 assist kontribusi yang cukup impresif. Selain itu, ia juga berperan penting dalam membawa Chelsea naik ke posisi kedua klasemen sementara. Melihat performa Sancho yang semakin nyaman di bawah Maresca, Chelsea dikabarkan tertarik untuk mengaktifkan klausul pembelian permanennya dalam kontrak peminjamannya di Stamford Bridge.